Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas rahmat kesehatan, rahmat hidayah, sehingga kita masih dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani di masa pandemi COVID-19 ini. Dan semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan lindungan, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam marilah sama-sama kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari, mengambil ibroh dari pemikiran Kiai Haji Wahid Hasyim, yang merupakan anak dari pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri dari organisasi Islam besar yang ada di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Sosok Kiai Haji Wahid Hasyim merupakan sosok yang cerdas. Sejak kecil beliau sudah belajar tentang ilmu agama di pondok pesantren. Beliau tidak bersekolah formal di sekolah Hindia Belanda, tetapi beliau memilih untuk belajar dari pondok ke pondok. Meskipun tidak dengan waktu yang lama, beliau belajar dari satu pondok pindah ke pondok yang lain, tapi daya tangkap beliau, kecerdasan beliau membantu beliau dengan mudah mencerna ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para kiai di setiap pondok pesantren yang beliau sambangi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pemikiran beliau. Ada banyak pemikiran beliau tentang pendidikan, khususnya pendidikan karakter. Yang pertama mengenai cinta tanah air, atau yang dikenal dengan hubbul waton minal iman. Kalau di dalam kalangan Nahdiyin itu sangat digaungkan. Karena apa? Karena pada saat ini kita bisa melihat banyak orang yang sepertinya tidak begitu cinta dengan tanah air, sehingga mereka ingin mengusik kedamaian yang sudah ada, yang sudah tercipta, yang sudah terjalin di tanah air Indonesia ini. Banyak kelompok yang ingin memecah belah bangsa ini, sehingga dengan pemikiran beliau menggaungkan cinta tanah air itu bisa sangat mereda, bisa sangat membantu untuk kita para pemuda, untuk kita masyarakat Indonesia mencintai tanah air. Karena jangan sampai tanah air kita ini rusak, dihancurkan oleh beberapa kelompok yang ingin memecah belah kedamaian yang ada, yang sudah tercipta di Indonesia. Contoh negara yang sudah hancur karena kurangnya penanaman cinta tanah air, seperti negara di Timur Tengah, Suriah, itu sudah hancur karena mereka terlalu mudah untuk dicuci, untuk di brainwash, sehingga mudah diadu domba. Kemudian saya sangat setuju untuk saat ini dengan pembubaran HTI, karena negara kita sudah damai dengan dasar negara kita Pancasila, dengan ideologi kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 45. Mereka dengan getol
meneriakan khilafah, ingin mengganti sistem negara kita menjadi negara Islam, yang menurut saya itu tidak bisa. Kenapa? Karena negara kita itu terdiri tidak hanya dari warga Islam, warga Muslim, tetapi negara kita juga berdiri atas banyak suku dan agama. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Nasrani. Sehingga kalau kita ingin mengubah negara kita menjadi negara Islam, negara khilafah, itu tidak akan relevan dengan yang kita hadapi di Indonesia. Ibrah apa yang bisa kita ambil dari cinta tanah air? Ya, seperti itu. Ibrah yang bisa kita ambil yaitu kita jadi masyarakat yang benar-benar mencintai dan menjaga kedamaian yang sudah ada di Indonesia. Tanpa itu kita tidak akan bisa menikmati, tidak akan bisa berdamai di negara kita sendiri. Yang mana hubul baton minal iman itu merupakan arti menjaga tanah air sebagian dari iman. Sangat bagus menurut saya. Dan memang sudah seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia mencintai tanah air sendiri, mencintai bahasa sendiri, mencintai suku-suku sendiri, dan tidak saling melecehkan antara sesama masyarakat yang sudah ada di Indonesia. Baik agamanya berbeda, baik sukunya berbeda, kita tidak boleh saling menghina. Kita harus merangkul, kita harus bersama untuk menciptakan kedamaian yang sudah ada di Indonesia. Dan terus kita gerakkan lagi cinta tanah air ini. Kemudian pemikiran beliau yang akan kita ambil ibrahnya adalah gemar membaca. Seorang kiai, seorang sosok Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan cucu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atau pendiri dari organisasi besar Islam di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Beliau menekankan kepada kita semua, kepada kita kaula muda untuk gemar membaca. Karena apa? Karena dengan membaca kita dapat melihat dunia. Karena dengan membaca kita tahu. Dengan membaca kita menjadi berpikiran luas. Dengan membaca kita menjadi memiliki wawasan yang hebat. Maka dari itu beliau menyampaikan dalam pemikiran-pemikirannya untuk pemuda-pemudi Indonesia, untuk kita seluruhnya, untuk selalu menekankan gemar membaca. Karena Al-Quran pun turun, surat pertama itu adalah Iqra, bacalah. Kita disuruh untuk membaca, kita disuruh untuk gemar membaca. Karena dengan membaca kita memiliki ilmu yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Kita memiliki satu langkah lebih maju oleh orang lain yang tidak membaca. Maka dari itu kita sebagai kaula muda, kita sebagai penerus bangsa, agent of change kalau dalam bahasa akademisi, kita harus gemar membaca. Karena dengan membaca tadi itu kita memiliki pemahaman, memiliki wawasan yang luas. Maka dari itu ibrah pertama, kita harus mencintai tanah air. Yang kedua, kita harus membaca. Membaca tidak hanya membaca buku, tapi juga kita bisa membaca apa yang sudah digariskan, apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.